Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi, Faras Surya. Nah, teman-teman, saya mohon maaf karena baru bisa upload video panjang pada kesempatan kali ini. Karena kemarin-kemarin saya masih sibuk di dunia perkuliahan fisioterapi, sehingga saya belum bisa membuatkan teman-teman video terkait dengan tips penanganan saraf tersebut. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa kembali membagikan kepada teman-teman semua terkait dengan tips dan penanganan saraf tersebut. Nah, namun sebelum saya masuk ke pembahasan video kali ini, saya mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di channel ini, perkenalkan saya Faras Surya Nugraha. Di sini saya ini adalah alumni penderita penyakit saraf tersebut lumbal 4 dan 5, teman-teman. Saya dulu pernah divonis operasi dan alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kuliah ke jurusan fisioterapi. Sehingga melalui pengalaman saya dan ilmu-ilmu yang saya dapatkan, saya dapat membagikan suatu konten ini dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian penderita penyakit saraf tersebut. Oke, langsung saja kita mulai pada pembahasan video kali ini. Nah, di video kali ini saya akan memberikan suatu latihan stretching atau peregangan yang digunakan untuk meregangkan tulang belakang, teman-teman. Nah, suatu latihan ini saya dapatkan ketika saya mencari suatu jurnal di internasional juga. Kemudian saya dapatkan di dunia perkuliahan fisioterapi. Diberikan oleh dosen saya. Nah, ketika itu saya bisa menyimpulkan bahwa suatu latihan ini bisa kita gunakan untuk apa? Untuk mengatasi suatu saraf tersebut yang ada dalam diri kita pribadi. Nah, konsep dari suatu latihan ini adalah meregangkan tulang belakang, teman-teman. Jadi, nanti itu latihan ini kan satu latihan tetapi ada dua gerakan sekaligus. Nah, langsung saja kita masuk ke latihannya, teman-teman. Masuk ke gerakannya yang akan saya bagikan ke kalian. Nah, langsung aja. Jadi latihan ini cuma satu tetapi berlanjut. Jadi gerakannya ada dua. Jadi setelah melakukan gerakan yang pertama langsung dilanjut ke gerakan yang kedua. Nah, gerakan yang pertama itu teman-teman coba seperti ini. Tidur tengkurap seperti ini. Kemudian kedua tangan ini ada di samping badan. Kemudian setelah itu diangkat seperti ini. Nah, kita melakukan latihan namanya cobra ya, teman-teman. Nah, stretching cobra. Nah, manfaat dari latihan ini, manfaat dari gerakan yang pertama ini digunakan untuk meregangkan tulang belakang. Tetapi tidak berhenti di gerakan pertama. Setelah melakukan gerakan pertama ini, nanti kita akan langsung lanjut ke gerakan kedua. Nah, ini dihitung dulu 1 sampai 10, dihitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian setelah itu lanjut ke gerakan yang kedua. Gerakan kedua seperti apa? Langsung seperti ini. Kemudian tempelkan pantat ke area tumit seperti ini. Kemudian, nah ini kita luruskan seperti ini. Nah, tangan kita lemparkan ke depan. Kemudian apa? Kepala kita taruh ke bawah, tempelkan ke lantai seperti ini. Pantat menyentuh tumit seperti ini. Dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, jadi latihan ini ada dua gerakan itu, teman-teman. Yang pertama itu kan seperti ini. Nih, seperti ini. Yang pertama seperti ini, dihitung 1 sampai 10. Setelah itu langsung dilanjut ke gerakan kedua seperti ini. Ditambah langsung seperti ini. Nah, seperti ini. Gerakannya seperti itu, teman-teman. Jadi, manfaat dari melakukan gerakan itu akan saya jelaskan di video ini. Ketika melakukan gerakan yang pertama ini
ini kan tulang belakang itu melakukan peregangan teman-teman. Jadi ketika melakukan gerakan seperti ini, nih seperti ini melakukan peregangan, jadi tulang belakang ketarik. Apalagi ketika kalian melakukan gerakannya seperti ini. Nah, ini tambah kepalanya tambah diangkat seperti ini. Nah, kepalanya tambah diangkat seperti ini. Ini tulang belakang kita yang mulai dari pangkal leher sini, ini ke bawah sini sampai ke pantat, itu melakukan suatu peregangan teman-teman. Jadi kita tahu bahwasannya saraf tersebut itu kan adanya bantalan tulang belakang yang menyentuh saraf seperti ini. Ketika menyentuh suatu saraf, kita akan merasakan suatu rasa nyeri yang menjalar. Nih, mulai dari area pinggang, pantat, paha, betis hingga ujung kaki. Nah, ketika itu tidak diatasi, maka terus berlanjut akan memperburuk kondisi kita. Makanya mengatasinya dengan apa? Dengan kita melakukan stretching peregangan tulang belakang. Nah, peregangan tulang belakang seperti ini tulang belakang akan meregang. Kemudian setelah itu kita melakukan gerakan yang kedua seperti ini. Nah, jadi ini tadi kan ini tulang belakang ya teman-teman, lurus, kondisinya lurus seperti ini kan ke atas seperti ini kalau gerakan pertama. Kemudian gerakan kedua itu kan kita sedikit fleksi atau kita sedikit menunduk. Kalau sebenarnya kita sedikit menunduk. Nah, seperti ini. Nah, itu fungsinya untuk apa? Untuk meregangkan tulang belakang. Kan tadi kan begini. Kemudian kita tulang belakangnya ketika melakukan gerakan kedua begini. Jadi dengan harapan ketika kita melakukan peregangan seperti ini, naik seperti ini, kemudian gerakan kedua turun seperti ini, maka tulang belakang itu kan begini, begini. Nanti kan juga akan meregang. Nah, kita tahu bantalan tulang belakang itu kan sifatnya lembek atau sifatnya seperti gel teman-teman. Jadi ketika tulang belakang itu bergerak ke atas, tulang belakang itu bergerak ke bawah seperti ini. Nah, itu harapannya apa? Harapannya bantalan tulang belakang itu yang sifatnya gel itu bisa ikut bergerak juga. Kemudian dia akan bergerak masuk ke dalam sehingga apa? Sehingga tidak menyentuh suatu saraf teman-teman. Jadi tidak menyentuh suatu saraf di area tulang belakang sehingga menyebabkan kita nyeri. Nah, itu bisa kita lakukan setiap hari. Mulai dari pagi, siang, sore, malam hari lakukan gerakan seperti itu. Jadi gerakannya seperti ini. Yang pertama tadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian dilanjut ke gerakan yang kedua seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian setelah itu bisa diulangi lagi. Nah, gerakan itu kemudian istirahat, bisa diulangi lagi. Jadi gerakan seperti itu, dua gerakan itu diulangi sebanyak 5 kali teman-teman. Jadi usahakan rutin setiap hari seperti itu. Jadi seperti ini, kemudian seperti ini. Kemudian setelah dihitung selesai, istirahat dulu, baru diulangi lagi seperti ini. Kemudian seperti ini. Nah, itu rutin dilakukan teman-teman. Supaya apa? Supaya kondisi kita perlahan-lahan membaik. Nah, teman-teman tidak usah takut dalam menghadapi suatu penyakit saraf tersebut ini. Karena apa? Biasanya banyak sekali yang saya jumpai penderita penyakit saraf tersebut itu takut ketika mau melakukan gerakan kok sakit, kemudian kok malah baru melakukan gerakan kok tambah sakit dan lain sebagainya. Hal itulah yang membuat kalian itu terus berada dalam ketidaksembuhan. Jadi yang harus kalian lakukan ketika menghadapi suatu penyakit saraf tersebut ini adalah coba ubah pola pikir kalian teman-teman. Ubah pola pikir kalian ini bagaimana diri kalian harus berani. Nah, kalau saya dahulu, pengalaman saya dahulu kan ketika saya kronis dulu udah pernah divonis operasi, saya coba untuk memberanikan diri
melakukan stretching, latihan, penguatan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Walaupun dulu itu saya sebenarnya juga takut. Pasti yang dialami penderita penyakit saraf tersebut itu juga sama, yaitu takut ketika mau melakukan gerakan seperti ini, takut sakit tambah lain sebagainya. Saya dahulu sebenarnya takut, tapi saya coba untuk memberanikan diri, memulai tahap demi tahap, tahap demi tahap. Nah, perlahan-lahan itulah yang merubah kondisi saya. Memang pertama-tama itu sakit, kok habis melakukan peregangan seperti ini, kemudian melakukan peregangan seperti ini kok justru malah tambah sakit. Nah, itu masalahnya apa sih sebenarnya? Ternyata setelah saya dalami dan saya bisa belajar dari pengalaman serta belajar dari dunia fisioterapi, itu terjadi karena spasme atau kekakuan otot-otot, teman-teman. Jadi kan kita kan ketika menderita penyakit saraf tersebut, itu otomatis secara alami tubuh kita itu tubuh kita itu akan membatasi suatu aktivitas kita. Jadi kalau kita sakit, pasti tubuh kita akan beristirahat atau akan membatasi aktivitas berat. Nah, yang biasanya ketika kita normal itu kan melakukan aktivitas berat, entah itu olahraga atau melakukan aktivitas-aktivitas. Ketika kita menderita penyakit saraf tersebut, justru kita kan membatasi suatu aktivitas. Nah, membatasi suatu aktivitas, melakukan gerakan pun tidak ada, sehingga secara perlahan-lahan otot-otot itu yang biasanya digunakan untuk bergerak, digunakan untuk aktivitas, dia beristirahat, ototnya kan akan jadi mengkerut, ototnya akan jadi kaku. Nah, ketika kita melakukan peregangan, mencoba untuk memberanikan diri melakukan suatu peregangan, kita memulai dari awal lagi. Yang tadinya ototnya istirahat, kita mulai lagi untuk bergerak. Nah, otomatis kan ototnya kan kaget terlebih dahulu. Jadi sedikit ada inflamasi, sedikit ada suatu peradangan. Jadi intinya kaget terlebih dahulu. Ketika kagetnya itu sudah selesai, maka nanti ketika kalian sudah rutin melakukan peregangan setiap hari, bahkan setiap minggu, setiap 2 minggu, setiap sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu akan sembuh, teman-teman. Saya yakin pasti kalian akan sembuh total seperti saya. Dan saya sendiri sudah membuktikan bahwasannya banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya juga ketika saya coba beranikan kalian lakukan latihan. Berani. Ubah pola pikir kalian ini yang tadinya aku tidak mungkin bisa sembuh. Ubah pola pikir kalian jadi aku bisa sembuh. Nah, itulah pola pikir juga mempengaruhi diri kita dalam menyembuhkan suatu saraf tersebut. Nah, itu sedikit ya, informasi dan tips untuk menyembuhkan saraf tersebut. Mudah-mudahan gerakan ini tadi, latihan ini tadi yang berisi 2 gerakan ini dapat bermanfaat kepada kalian semua penderita saraf tersebut. Dan apa yang saya bicarakan ini terkait dengan tips untuk menangani penyakit saraf tersebut tentunya dapat bermanfaat untuk kalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.